Si Roy itu berdiri di Unpad, si Gana aja sekelas kuliah saya di sini kan, si Gana mau lulus surang. Jadi saya harus mengambil ruhnya. Kalau seorang petualang itu gimana? Si Roy ini Iya. memang seorang akunturir yang dulu nggak boleh dituliskan. Kayak Petrus, saya anak sastra itu ngerakeun. Lihat kalau ketahuan ketangkap polisi, padahal saya riset. Itu bukan pada apa yang dikatakan, tapi pada siapa yang mengatakan. Jadi ketika saya pakai Duta Baca Indonesia, mudah menulis itu adalah melakukan kerja-kerja intelektual. Mau ketemu Anton Batu Api bilang, kumaha cari leungit duit di Jerman gitu. Si Roy itu mudah-mudahan akhir tahun bisa tayang. Ada perubahan cerita kan biasanya kalau filmnya bakalan ada sequelnya nggak, Bung? Ya, menyebutnya sastra sekarang itu menggairahkan, tapi mengalami penurunan jadi kaum hipis waktu itu saya. Gak asik ya kalau nggak ada kopi nih. Tapi kopi jadi figuran katanya, ada yang mau jadi figuran film Balada Si Roy. Jadi si Roy itu berdiri. Action. Selamat sore teman-teman semua. Ya, itu penonton bayaran 20.000 ya. Kembali lagi di Ngaso, Ngobrol Santai Sore, sebuah program kerja dari ideologi yang akan menganalisis suatu pemikiran seseorang. Bersama saya tentunya host yang sangat keren, Himawayasa. Dan ada sesuatu yang baru, ada teman saya yang baru di pinggir saya nih. Ya. Silakan memperkenalkan diri. Halo semuanya, nama saya Harumi. Salam kenal. Nah, namanya Harumi, biasa dipanggil Umi ya. Betul tidak? Betul. Betul kan. Namanya biasa dipanggil Umi. Jadi di Ngaso sore kali ini kita akan ngobrol bersama teman Ngaso yang sangat dihargai di belantara sastra Indonesia tentunya. Seseorang yang karyanya itu banyak banget, dia pun sekarang karyanya akan dialihwahanakan tahun ini. Kalau menurut Harumi sendiri gimana sih narasumber atau teman Ngaso kita kali ini tuh? Keren banget lah pokoknya. Tuh, keren banget. Siapa orangnya? Tunggu saja, sebentar lagi dia akan kita santai aja kan, ngobrol santai sore ya. Oke. Selamat sore, apa kabar Bung? Kabar ya agak-agak ngeri ya lihat Jawa jadi red zone lagi. Oh iya, sekarang lagi pandemi ya. Pandemi lagi sedang gencar-gencarnya COVID. Ya. Berarti kegiatan sekarang di rumah aja ya? Besok tuh ke Jombang besok. Wah, ada apa tuh, Bung? Di sana tuh ada komunitas, dia punya perkebunan gitu ya, durian. Dia bikin camp literasi. Oh, terbuka tempatnya. Di sana jadi nginep di tenda-tenda. Boleh, seru banget tuh. Berarti ini, dari besok kalian sastra apa? Kita sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Jadi angkatan saya 2019. Ini 2020 saya. Oh, sama tuh Can lulus kan? Saya juga belum lulus nih. Oh iya, Bung juga dulu di sastra Indonesia Unpad. Iya, cuman belum lulus sampai hari ini. Belum lulus sampai hari ini. Iya. Angkatan berapa Bung dulu? Angkatan 82. Dosen 82. Dosen kalian tuh seangkatan sama saya. Pak Wahya. Oh iya, saya diajar oleh Pak Wahya. Ya, sekelas tuh sama saya. Oh, dia baru lulus. Saya belum lulus nih. Temennya Pak Wahya sama Panana, berarti Panana juga. Panana adik kelas, dia 83 Oh, Panana ya? adik kelasnya. 83 kayaknya. Keren. Kalau Pak Hamid gimana tuh Pak Hamid? Pak Hamid senior. Oh, senior Pak Hamid. Berapa? Setahun apa 2 tahun ya dia? Setahun kayaknya. Berarti kita masih satu alma mater ya. Iya. Mungkin lulusnya bareng nanti. Siap. Oh iya Bung. Tadi bahas literasi. Bung juga kan sekarang jadi Duta Baca Indonesia kan? Ya. Menggantikan Banana. Gimana sih Bung rasanya atau perasaannya jadi Duta Baca Indonesia? Apakah ada perubahan signifikan gitu di dalam kehidupan atau di dalam jadwal sendiri? Ya, saya harus cantik dong kayak Najwa. Saya kan meneruskan perjuangan Najwa ya. Najwa Shihab itu kan cantik. Waduh, saya ini harus pakai wig ya kan. Jadi ketika saya jadi gini ceritanya. Boleh. Duta Baca Indonesia itu kan sudah 3 periode ya.
Jadi 15 tahun ke belakang berarti tahun 2006 ya. 2006 itu Tantowi Yahya, dia public figure ya. Dia punya TVRI lah waktu itu. Kemudian Andi F. Noya 2011 tuh sampai 2016 dia punya Metro TV. Lalu Najwa Shihab tahun 2016 sampai 2020. Nah, Najwa Shihab punya Metro dan Trans ya, Trans TV ya. Nah, mereka itu sudah berhasil membranding Duta Baca Indonesia. Jadi masyarakat tuh kalau lihat di Indonesia ini ada gerakan, ada jabatan namanya Duta Baca Indonesia. Terus oke itu ya, bagus. Nah kemudian setelah 3 periode itu Indonesia ini masih aja di bawah ininya grade-nya. Lalu barangkali setelah mereka tahu bahwa ada jabatan Duta Baca, mereka masyarakat terutama kemudian stakeholder lain lah di daerah-daerah mungkin nggak ya sekarang ini pegiat literasi gitu yang selain selain tadi simbol gitu ya, selain public figure memiliki waktu yang luang penetrasi ke desa-desa. Jadi ada aksi-aksi yang mungkin Najwa nggak bisa karena dia terikat. Saya kan dulu pernah di RCTI 12 tahun. Jadi memang nggak akan bisa punya waktu sebebas pengangguran kayak saya, Boy. Saya tuh kan pengangguran terselubung nih. Kerjaannya cuma ngelamun depan laptop. Ngelamun, nah tiba-tiba ditawarin tapi gitu. Berkarya kan, ngelamun juga ya. menghasilkan karya. Jadi sebetulnya itu adalah sesuatu yang sudah dilakukan oleh saya dan kawan-kawan. Nah jadi dilegitimasi ini sama negara. Jadi level saya naik. ASN tanda kutip sekarang. Jadi lebih mudah, masyarakat lebih percaya. Jadi kalau misalnya dulu saya datang, baca yuk baca, saya eta mah budak pengangguran sigolagong, gawe meureun gitu kan, rambutnya masih gondrong. Nah sekarang mah rapi, pakai jas gitu ya. Rapi, begitu datang, ada agen negara. Agen negara. Baca. Nah, jadi Indonesia itu bukan pada apa yang dikatakan, tapi pada siapa yang mengatakan. Jadi ketika saya pakai Duta Baca Indonesia, mudah. Bahkan negara di daerah, misalnya representasi negara, misalnya dinas-dinas terkait, sekarang hormat, ada golagong Duta Baca, kade saya kudu nurut, gitu kan. Untuk nurut saya dilaporkan ke aing ke pusat gitu. Karena membaca juga penting juga ya, Bung ya. Iya, sekarang lebih mudah. Jadi mereka artinya gini, ya mudah-mudahan amanah ini bisa saya jalankan dengan baik. Jadi ketika saya baca yuk, kahiji buktinya saya memang hobi baca, kedua karena negara jadi rada sieun gitu. Kudu nurut sih akan negara mah. Tadi gitu, jadi ada mudah ada legitimasi lah. Iya, ada legitimasi ya sekarang ya. Kan beda mahasiswa negeri sama mahasiswa swasta. Iya, benar. Tadi Bung nyinggung can lulus ge ari negeri mah mertua ge resep teh eta mah negeri gitu. Tadi Bung nyinggung tentang hobi baca nih. Sejak kapan sih Bung mungkin Harumi mau tadi yang Harumi tentang berkarya di dunia sastra atau terjun ke dunia sastra itu menyadari seperti itu tuh kapan sih? Iya. Oke, saya flashback nih. Sekitar berapa tahun tuh? 14 tahun 75. Berarti berapa? 36 tahun yang lalu ya? 46 tahun yang lalu menurutnya. Hitunglah pokoknya. Ya itu. Tahun 75 saya itu kan diamputasi tangan nih. Jadi saya tuh kecelakaan, jatuh dari pohon. Waktu itu ada peringatan Hari ABRI. Anak-anak kecil main perang-perangan, rebutan siapa yang jadi jenderal, siapa yang paling berani naik pohon melompat paling tinggi gitu ya, itu jadi jenderal. Nah saya ada sekitar 2 orang lompat ke pertama dan sebagainya, nurutan ini penerjun ABRI.
terjunlah kami. Nah, pas final, saya jatuh kepleset sebelum siap, diamputasi. Jadi jatuh di Banten, walaupun dekat dengan Jakarta, belum ada dokter tahun 75. Adanya mantri suntik. Disuntiklah saya, gagal, dibawa ke tukang pijat, gagal, lalu dibawa ke Jakarta, diamputasi. Nah, itu titik baliknya di CBZ, di Rumah Sakit Cipto. Jadi ketika diamputasi, bapak saya kan kepala sekolah, jadi dia punya metode, artinya dia pendidik ya, cara mendidik anak. Dibawalah saya ke Pasar Senen. Pasar Senen itu bursa bukunya banyak. Nah, disitulah saya menemukan dunia, karena dari Cipto ke Pasar Senen itu deket naik. Saya lupa deh naik jalan kaki apa naik bajai, lupa lah. Jadi kata bapak, kamu terus setiap hari saya baca tuh di rumah sakit, baca buku gitu ya. Tom Sawyer, terus komik-komik ya, komik waktu itu ada Gundala, Godam gitu. Oh ya. Terus silat, pedang, saya ingat tuh pedang apa, pohon tuh apa ya, pohon nama. 3 bulan saya di rumah sakit kerjanya baca buku. Iya. Pulang ke Serang, kata bapak, kan saya sudah nggak berlengan 2 lagi dong. Iya. Ya. Nah, kata bapak, kamu harus membaca buku dan berolahraga supaya kamu lupa bahwa kamu tuh memiliki kekurangan. Gitu. Iya. Ya udah, saya tiap hari pada subuh jogging, kasih raket badminton, pulangnya pagi-pagi udah ada Kompas. Nah, kelebihan Serang, walaupun karena jaraknya dekat, itu mudah berlangganan koran. Dan itu kemewahan, nggak semua orang suka baca. Nah, saya tiap pagi sebelum berangkat sekolah baca Kompas, Suara Karya, majalah, kalau pas Selasa majalah Hai, Bobo, Gadis, kakak saya Femina, bapak saya Intisari. Mewah itu, bapak saya kepala sekolah sama ibu saya. Nggak punya harta, nggak punya apa-apa, di dalam rumah juga nggak ada furnitur. Jadi ngegelar aja, menampung saudara-saudara yang jauh gitu ya, yang dari kampung, nginep seperti yang sekarang saya lakukan di Rumah Dunia. Nah, di situ. Jadi saya boro-boro ingat, saya tuh berlengan 1. Alhamdulillah, jadi bertumbuhlah saya menjadi anak yang saya nggak tahu anak yang apa ya, pokoknya happy aja gitu, karena teman-teman tuh, di rumah, nama saya Heri Haris ya, di rumah si Heri yuk, banyak bacaan, datang, dibawa balik, minjem, tuh dibalikin gitu kan. Sampai habis bukunya. Nah, ibu saya bilang, saya nangis tuh, katanya nangis waktu itu, buku-buku habis. Kata ibu saya, nanti kamu ini deh bisa bikin buku. Nah, karena saya sudah waktu SD itu sudah bikin sandiwara radio, SMP itu bikin komik. Terus kemudian bertumbuhlah SMA, saya menulis puisi, dimuat di Media Massa Jakarta. Jadi saya lahir dari rahim puisi sebetulnya. Udah dapat honor itu waktu SMA tuh. Bikin majalah sekolah gitu ya, bukan majalah sekolah, majalah sendiri aja digambarin. Bikin diketik, belum ada komputer, di 2 kolom tuh dilipat 2 kertas HPS-nya supaya 2 kolom. Jadi kayak majalah di layout karena belum ada komputer. Nah, lulus SMA ya sudah, yakin saya harus masuk sastra. Nah, waktu itu saya kelas 1 SMA tuh pontang-panting tuh ke Palasari Bandung, ya kan, Kutika Pundung. Bolos, bolos saya sekolah di Serang tuh. Banyak bolos saya bener, ke Pasar Senen, ke Jakarta gitu, ke Gramedia, ke Jalan Merdeka. Itu udah mulai saya lakukan. Saya mah tidak begitu suka nilai akademis harus hebat gitu ya, harus 9, nggak usah jadi bintang pelajar saya mah, yang penting lulus gitu. Nah, di sisi lain tuh kehidupan saya seperti itu. Nah, testing, masuklah Unpad, Fakultas Sastra, alhamdulillah diterima. Mantep balik kuliah. Jadi di situ saya mulai. Jadi saya lebih suka Kapalasari, pokoknya lah ujian terberes, nilai nunggak, semua macam-macam. Bapak di sini juga ada Kobung yang kayak gitu di belakang, tapi orangnya. Alvin namanya, Alvin angkatan 18. Nah. Jadi apa? Bayaran nunggak. Tapi saya dapat beasiswa tuh di Unpad karena saya juara badminton waktu itu se-Indonesia untuk Olimpiade. Keren banget. Nah, jadi saya dapat beasiswa. Jadi tahun berapa itu? 1982 apa ya? Saya juara badminton. Nah, kalau sekarang saya juara badminton se-Asia Pasifik tuh tahun 90.
untuk Olimpiade Cacat ya. Jadi ada kan Asian Para Games ya. Iya. Nah, saya hobi baca buku. Nah, akhirnya ya udahlah saya tinggalin Unpad. Kata hampura Pak lah, saya mengundurkan diri daripada di DO era lah. Kan lebih keren mengundurkan diri ya. Tuh Vin, daripada di DO era Vin. Terus lah, mau kabayan lah. Mau mata bunghar ya, kabayaran hutang SKS. Berarti tadi dari ceritanya Bung tuh disupport juga ya sama orang tua ya. Jadi waktu saya mundur dari kuliah, kan buku banyak gitu ya, bawa buku ke rumah. Kata bapak, "Lu kamu mau jadi apa? Karena kamu cacat gitu ya. Jadi penulis lah Pak lah." Ya udah, kalau mau jadi penulis sekarang apa yang akan kamu lakukan? Saya mau traveling, mau riset. Nah, jadi, yang ini ya. Apa? Yang buku ini ya. Nah, itu mah Asia. Ini kalau riset ini mah buku ini nih. Yang itu mah udah kerja. Oh. Ini yang mau difilmin. Oh, itu. Jadi ini saya sebetulnya sudah menabung riset dari tahun 81 waktu kelas 1 SMA, kelas 2 SMA. Iya. Jadi saya mengamati perilaku teman-teman remaja, kan saya juga waktu itu masih remaja ya, punya geng motor gitu ya. Karena saya tuh waktu itu berlengan 1 tapi sudah menulis puisi ke Jakarta, dapat honor. Lalu saya juara badminton kedua di Banten dengan yang berlengan 2. Jadi saya tuh wakil sekolah. Jadi keren lah. Nerima orderan surat cinta ya kan. Pokoknya keren ya, pokoknya keren. Walaupun tahan 1 merasa keren gitu karena punya kelebihan yang tidak dimiliki mereka. Dikeluarkan ke sekolah cek bapak, keluarkan beda, banyak sekolah yang nampung karena punya prestasi gitu di luar akademik tadi. Nilai mah ya pas-pasan lah, nilai mah seragam gitunya, cek paling lah 67 kadang-kadang anu beureum geus keun bae, anu penting naik ya senang. Nah, itu perbedaannya. Saya waktu itu sering membela sekolah badminton sama puisi saya dimuat jadi suka ada wesel tuh di tata usaha. Oh iya. Hari harus keren kan, orang lihat ada surat, surat dari siapa, kalau dari desa tuh. Kalau saya wesel pos duit. Mantap banget. Keren kan ya. Nah, keren. itu kemudian kata bapak, ya sudah kamu kalau mau riset. Nah, itu riset yang saya keluar dari Unpad itu menuntaskan. Saya ingin mengambil ruh seorang petualang karena si Roy ini memang seorang aventurir atau adventure ya. Iya. Jadi saya harus mengambil ruhnya. Kalau seorang petualang itu gimana sih? Nah, saya petualangnya itu bukan hanya ke gunung, tapi petualangnya tuh di jalanan juga, mengenal kota-kota baru yang sekarang disebutnya backpacker ya. Waktu itu backpacker. Nah, saya tidur di pasar, kalau malam-malam tas itu saya simpen di hotel sebelah stasiun tuh. Stasiun itu kan ada penginapan 5 ribuan yang kalau malam ada backsound tuh gitu ya. Saya tidurnya di pasar malam-malam, tasnya kan aman di hotel. Tidur di pasar, tidur di teras masjid, di terminal, di mana aja. Nah, di situ jadi riset. Ya, saya kuliah di Unpad itu menemukan banyak hal tentang teori sastra. Makanya novel ini nih sebetulnya disebutnya tuh sastra transisi oleh beberapa kritikus. Karena memang saya berniatnya begitu, sebelum baca Iwan Simatupang, sebelum baca Ahmad Tohari, sebelum baca Danarto, baca yang serius-serius, kamu baca dulu yang ini. Di sini dia selalu diawali dengan puisi. Oh iya. Jadi, saya menulis puisi itu menjadi awal episode. Dan narasinya, walaupun ini, soal target remaja nanti saya ceritain. Jadi ketika saya menulis itu, saya anak sastra, tong ngerakeun. Pada saat itu kan banyak juga. Panana suka bilang kayak gitu tuh sekarang. Tong ngerakeun. Nah, saya itu kan punya mimpi membangun rumah dunia. Rumah dunia itu super sanggar. Itu kan butuh duit, idealisme butuh ongkos. Iya, benar. Saya nulis puisi honornya waktu itu 3.500. Sedangkan kalau nulis cerpen honornya paling sedikit itu 45.000. Nah, saya mikir tuh. Akhirnya saya menemukan jalan. Saya mengenalkan puisi lewat cerita petualangan. Ya. Dan kenapa saya pilih remaja dan saya pilih majalah Hai? Distribusinya, Boy. Distribusinya itu seluruh Indonesia. Oh iya, betul. Iya. Jadi saya mensosialisasikan puisi
Lalu majalah Hai itu waktu itu menjadi sastra remaja, bukan sastra picisan. Jadi masuk tuh, saya di narasinya masih menggunakan pedoman umum bahasa Indonesia. Nah, ejaan bahasa Indonesia masih pakai itu. Narasinya kalau dialognya kan memang bisa beragam karakter tokoh. Jadi saya berhasil menggrab itu apa ya? Mengambil segmen pembaca yang kemudian sekarang menjadi para penyair. Oh iya, Hasan betul. Aspahani contohnya, Hasan Aspahani, Binhat Nur Rahmat, siapa lagi? Para penyair lah, para penyair. Jadi membaca Balada Siro itu selain ada puisi, juga kata mereka narasinya tuh puitis. Ya, jadi maka disebut sastra transisi. Itu masuk nih, Bung, ke Balada Siro. Nah, ya. Iya, itu bagaimana sih awal mulanya? Proses Bung riset terus nulis gitu kayak gimana sih? Ya. Jadi pertama kalau mau menulis, pertama itu memetakan dulu kan? Ya. Bisa melakukan pemetaan. Waduh, anjir saya itu saingan anak. Waktu itu saingan saya, saingan saya itu Ahmad Tohari. Jadi saya baca Ahmad Tohari di Kompas. Waduh, berat amat ya. Remi Silado, Ahmad Tohari, Yudhistira Adi Nugraha, ya Arswendo sendiri. Terus apa lagi ya? Kalau yang populernya Hilman Lupus. Hargate, Teguh SH, banyak. Bacain mas saya. Nah, kalau kamu total baca Balada Siro, sebenarnya ada interteks dari Iwan Simatupang Ziarah. Karena itu ada adegan dia mengecat tembok. Yang saya bayangkan, memang si Roy itu filsuf. Jadi interteksnya ada. Juga kalau membaca buku Tom Sawyer juga saya ada interteks di situ. Jadi akhirnya saya putuskan ini target readersnya remaja deh. Karena saya pengen mengajak remaja itu mencintai puisi. Oh iya. Itu kan. Urang anak sastra gitu. Jadi tanggung jawab urang kaun 4 kajian teu lulus ge saya langerakeun Malas dengan karya. Jadi ya gitu. Nah, pada masa itu ada kejadian Tanjung Priok tahun 82, ada kejadian Petrus 84. Iya, Petrus itu ya. Masa Orba berarti ya. Ya Islam Orde Baru represif lah. Nah, iya, betul. Kegelisahan saya sebagai remaja waktu itu memang ke gunung, ke pantai, traveling. Nah, temu tuh saya tuh. Nah, ini dia yang belum ditulis sama orang. Menyertakan puisi di awal kalimat, punya tokoh dominan namanya Roy yang berada di wilayah abu-abu. Waktu itu tuh ada catatan si Boy, gue repot banget ya. Terus pokoknya sholat rajin. Nah si Roy mah mabok, sholat. Sebenarnya si Roy bukan playboy. Dia bilang begini, saya sebetulnya bukan playboy. Saya itu mencoba mencari perempuan sejati lewat banyak perempuan. Itu biasa excuse. Mantap. Dan alter ego saya juga masuk ke situ, tapi secara halus lah. Nah, ya akhirnya tumbuhlah Roy di luar, Roy pembaca. Saya punya komunitas pembaca Roy garis keras. Nah, itu termasuk tadi ya Hasan Aspahani itu, yang Hasan Aspahani itu membantu mendevelop cerita untuk filmnya. Jadi luar biasa. Fajar Nugroho juga sutradaranya pembaca Roy. Jadi ketika orang bilang saya Roy, lalu ada yang menuduh Roy itu golagong ya. Nah itulah keberhasilan riset. Masuk nih Bung ke pertanyaan selanjutnya nih. Masuk nih. Ya apa? Ini tuh Balada Siro itu apakah terinspirasi dari kisah nyata? Soalnya agak mirip gitu. Enggak. Oh ya? Jadi Roy itu keberhasilan riset. Oh. Riset dari teman-teman Bung ya, semua. Atau Hasan Aspahani, tahu ya yang penyair itu, dia pernah ketemu saya di Batam. Dia nanya ke saya, Kang, kalau 1 sampai 10 Akang di angka berapa? Kata saya 4 kali, antara 1 sampai 4. Jadi ada porsi saya di situ 1 sampai 4. Iya. Nah, jadi kalau kamu serius baca, wah ini mah saya banget. Ini mah saya banget. Jadi memang Roy itu remaja Indonesia. Malah mahasiswa teboga KR ngaku-ngaku Roy, padahal Roy itu anak SMA. Jadi dia sudah mahasiswa ngaku-ngaku Roy. Roy mah budak SMA. Kamu mah mungkin bukan Roy, pamannya Roy.
Oh ya, Bung, kan ini buku ini mau difilmkan kan? Tadi ngambil dari buku yang Jo ya berarti ya? Iya. Iya. Jadi proses syutingnya udah selesai. Oh, udah Proses post productionnya sudah selesai. Ya. Tinggal nunggu COVID. Oh iya. COVID trennya menurun, bioskop karena mahal biayanya membuat film ini. Jadi sekarang mudah-mudahan akhir tahun bisa tayang. Amin, Oh, amin, 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 amin. Ikut partisipasi dalam pembuatan filmnya nggak, Bung? Iya. Saya mensupervisi naskah. Hmm. Yang nulis naskahnya itu Salman Aristo. Salman Aristo itu penulis skenario Laskar Pelangi. Oh. Keren. Lalu Salman punya tim. Nah, salah satunya Hasan Aspahani. Oh iya. Oh, Hasan itu ya Bung pembaca Hasan pun agama. ikut dalam pembuatan film ini berarti ya? Siapa? Bung Hasan. Ya, dia ikut develop ceritanya. Oh. Dia membantu menjagai ceritanya. Ada ini nggak, Bung? Ada perubahan cerita kan biasanya kalau adaptasi misalkan dari buku ke Secara film umum itu, tidak. oh Jadi tidak. alurnya tetap benar. Hanya Ya. memang ditambahi. Kan memang misalnya ada flashback ditambahi supaya kan kalau misalnya si Roy itu ada adegan ke Wakuncar. Nah, bedanya anak sekarang ya, generasi milenial sama Roy generasi baby boom. Generasi apa Roy itu ya? Generasi kolonial apa ya? Kolonial. Nah, misalnya gini. Ada adegan Roy ngapel ke rumah Ani Dewi Venus. Bapaknya lagi main catur, cek bapak teh. Sia mana mun hayang ngapelan ke anak saya, kudu main catur gitu. Nah, si Roy jago juga main catur. Nah, salah satunya oleh Salman, penulis skenario, ditambahin tuh adegan harus diberitahu bahwa Roy itu belajar ke bapaknya. Jadi ada adegan main catur dengan bapaknya. Oh. Misalnya seperti itu. Lebih detail gitu ya. Terus Roy ada adegan dia menjual barang-barangnya untuk membeli motor. Dia bikin geng. Nah, di adegan di filmnya itu dikembangkan bahwa kan dia punya temennya mati karena balapan motor. Akhirnya motornya ringsek. Nah, oleh si penulis skenario supaya lebih menimbulkan emosional yang tinggi, Roy balapnya itu tidak pakai motor dia, tapi motor temennya di custom diperbaiki lah, dimodif di custom ya istilahnya ya. Iya, di custom. Seperti itu. Jadi masih nonton lah. Saya baca oke, nggak ada masalah. Buat ini kan sastra dan adaptasi itu apa ya namanya? Ada kesulitan nggak sih Bung dari Bung sendiri atau dari tim syuting saat menghadapi adaptasi dari buku ke film ini? Karena kan buku ini pun ditulisnya saat tahun 80-an gitu dan baru difilmkan sekarang. Apakah ada kesulitan nggak sih? Nah, jadi sebetulnya yang harus menjawab sutradara ya, tapi saya akan bantu ya. Pada tahun 90 ketika buku ini lahir nih tahun 90, sebetulnya sutradara sudah banyak yang minta. Nah, di situ saya masih awam sehingga saya tidak mengizinkan. Wah, dirusak novel saya ya, terkadang sutradara kan. Saya nggak mau lah. Dan pembaca garis teras juga bilang, jangan Mas Gong, pokoknya jangan difilmin, nanti rusak kayak film anu gitu kan. Oh iya. Saya waktu itu masih belum butuh duit banyak, oke lah. Nah, begitu bangun Rumah Dunia butuh banyak. Udahlah filmin aja. Nah, saya baru dapat pemahaman. Memang film itu sebetulnya karya sutradara. Jadi di alih wahana itu ekranisasi ya. Alih wahanakan itu. Alih wahana. Nah, alih wahana itu si penulis harus sadar bahwa itu adalah karya sutradara. Dia apa-apain juga ada geus dibeli mah geus. Gitu. Jadi saya bisa membeli tanah dan sebagainya itu ya salah satunya dari Balada Si Roy. Jadi idealisme saya memang butuh ongkos. Akhirnya saya ikhlaskan. Oke, pas baca Salman Aristo, lalu si Fajar Nugrosnya presentasi bahwa tidak akan mengubah setting tahun 80-an. Kerja keras kemarin itu. Dari mulai baju ya, kostum, perilaku dan sebagainya. Nah, saya lebih senang. Wah, saya kira akan diadaptasi ke era sekarang. Kayak Romeo and Juliet itu pernah tuh diadaptasi ke era modern sekarang. Nggak asik lah. Nah, ternyata si Roy, Fajar Nugros itu dengan Susanti Dewi produser dan kru IDN Times, itu IDN Pictures itu berupaya menghadirkan tahun 80-an akhir menjelang 90-an. Akhirnya saya happy.
Wah, pemainnya juga si siapa? Abizar. Dia keren banget. Kayaknya dia bakal rising star tuh. Iya. Bakal waduh cewek-cewek. Sama ini. Bayo. Nanti filmnya bakalan ada sequelnya nggak, Bung? Karena kan ya, juga sekarang udah bicara yang kedua. Banyak gitu. Aventurir. Ya, Aventurir. Makanya lebih keren yang Aventurir dengan Blue Ransol tuh. Itu akan lebih repot lagi karena harus menghadirkan kereta api. Settingnya di Bandung tuh. Oh, di Bandung. Ada adegan Roy ngelihat Unpad di Pati Ukur. Oh iya. Mainnya juga kan temennya di Sekeloa tuh ke situ. Wah, ntar bisa jadi figuran. Oh iya. Bisa jadi figuran katanya. Ada yang mau jadi figuran film Balada si Roy. Jadi si Roy itu berdiri di Unpad. Cigana aja sekolah kuliah saya di sini kan Cigana mau lulus orang. Cigana gitu. Jadi visioner si Roy. Buat ini juga nih Bung, kan si Roy itu tadi Bung sendiri bilang si riset dari beberapa orang. Susah nggak sih Bung buat dari kita casting? semua lah. Iya, dari remaja Indonesia. Buat castingnya tuh kayak gimana sih buat menemukan si Roy yang susah. ini tuh? Susah. Bisa diceritain nggak nih? Jadi yang saya tahu itu Fajar Nugros dari tahun 2018 dapetin pemain itu 2020. 2 tahun. Itu juga nggak sengaja. Fajar cerita ke saya. Dia WA ke saya. Kang, Mas, udah sekarang yakin katanya. Siapa? Ini kayak serendipity nih, kayak kebetulan. Anaknya Abizar. Nah dulu waktu saya di RCTI, waktu saya di RCTI masih bujangan ya, tahun berapa ya? Tahun di Indosiar tahun 96. Itu si almarhum Ustadz Jeffrey masih jadi pemain sinetron. Kami berteman lah. Dia bilang ke saya, Kang, katanya si Roy filmin dong. Nanti saya main Roy-nya. Itu ya Abizarnya ngomong gitu. Uji. Nah ternyata jatuh ke anaknya sekarang. Jadi kata Fajar Nugros, dia tuh lagi duduk. Jadi dia merasa begini, kok ada yang kurang ya? Si Roy udah ditentuin tuh pemainnya, udah ada. Namanya Biowan. Apa Biowan apa Biwan? Gak tahu deh dibacanya apa. Itu Biwan kali ya. Nah, pemain Roy itu Biwan. Oh, sebelumnya. Iya. Jadi kata Fajar, dia lagi memikirkan gitu. Ngabarin Mas Gong jangan, ini kok rasanya masih belum puas. Tiba-tiba ada yang mengucapkan salam. Assalamualaikum gitu. Suara Ustadz Jeffrey itu. Assalamualaikum. Mas, terima kasih, saya mau pamit pulang gitu. Nah, Nugros nengok, suaranya bagus amat. Kata dia nih, dia panggil talent scout-nya, casting director-nya. Itu siapa tuh tadi? Oh, itu Abizar. Besok suruh datang. Besok datang lagi. Langsung tuh Fajar, kamu jadi Roy. Gitu. Yang Biwan itu dipanggil lagi. Biwan, apa? Kamu nggak jadi pemeran Roy ya? Seneng dia. Weh. Di Biwan itu saya mau jadi Dulah gitu. Jadi dia memilih dia seretnya ke karakter antagonisnya. Udah happy semua. Jadi kamu nggak marah nih nggak jadi Roy? Enggak, saya sebetulnya pengen jadi Dulah. Udah kayak gitu. Nah itu cerita di balik itu apa? Yang paling menarik lagi tokoh Ani. Perempuan Feby, Roy. Ya si Febri. Nah, Roy ini kan Oedipus kompleks, dia mencintai perempuan yang lebih tua. Karena dia tuh anak yatim, tinggal sama ibunya kan, single parent ibunya. Nah, dia tuh selalu mencari perempuan yang memang bisa mengayomi. Nah, tiba-tiba Nugros dapetin Febri dan dalam aslinya lebih tua dari Abizar. Oh iya. Dan yang paling menarik ibunya namanya Ani. Cocok banget ya. Ya, jadi wah, ini ada serendipity nih, ada hal-hal yang agak-agak sesuatu yang yang menarik lah untuk ya walaupun itu bukan klinik ya tapi menarik lah. Iya Bung, kalau ngobrol santai sore sambil ngaso-ngaso ini gak asik ya kalau nggak ada kopi ini. Tapi kopinya beda sih, ini kopinya beda. Kopinya apa kopinya? Komentar pribadi ini. Komentar pribadi.
Kakak kopi beneran. Kopi beneran mah nanti aja ya, kita Ya. kopi bareng setelah pandemi. Kopi pribadi itu maksudnya ada interaktif ya? Ya, komentar pribadi dari Bung nih. Jadi bagaimana sih pendapat Bung? Kan Bung ini sudah malang melintang ya di sastra Indonesia. Kalau karya-karya sastra masa kini tuh kayak, kalau kata Bung kayak gimana sih? Ya. Saya nggak menyebut generasi terakhir ya. Jadi ada generasi yang sekarang, kan saya ini imigran natif ya. Jadi saya lahir, saya itu 3 generasi, 3 masa. Global era mesin uap, mesin tik, era mesin cetak, komputer, globalisasi, era sekarang streaming natif. Jadi live streaming, record streaming ya, kayak sekarang nih record streaming ya. Nah, jadi ada orang yang generasi milenial nih yang secara dominan itu merusak bahasa dalam chatnya ya, WA dan sebagainya. Nah, mereka ahistoris terhadap bagaimana anak-anak pada tahun 1928 mereka sepakat bahwa bahasa Indonesia. Nah, oleh generasi milenial nih sangat dominan, sastra dirusak oleh mereka. Terutama yang paling parah itu anak-anak sekarang tuh plagiarisme itu. Jadi dan mereka cuek aja gitu, bukan hal yang tabu. Copy paste, bahkan ngambil dari media online punya orang, benar-benar diklaim punya karya dia. Saya ngalamin banget kemarin. Itu anak-anak sekarang tuh instannya bener pengen bikin buku tuh bener. Lalu mereka selfie di Facebook, lalu mereka merasa sudah jadi penulis, dan tanpa disadari itu semua, tanpa kita tahu ternyata itu menjiplak. Nah, di sisi lain ada generasi milenial yang kalau saya nyebut tuh angkatan sekarang tuh angkatan si Sunli Thomas Alexander ya. Dulu juga pembaca Roy itu si Hasan Aspahani. Barangkali ini generasi terakhir nih yang kecuali asteroid bener-bener jatuh di Afrika tuh, atau di Eropa. Jadi restart komputer Silicon Valley musnah gitu ya, balik lagi ke mesin tik. Nah, barangkali akan tersaring. Nah, kalau sekarang itu jadi sastra sekarang itu generasi terbaru ya, generasi Z sangat kehilangan kepakaran itu ya. Jadi mereka era disruptif ini merasuk ke sastra. Jadi mereka mengganggu yang mainstream dengan ulah-ulahnya itu tadi, menjiplak, terus kualitas bukunya jelek. Kalau nerbitin buku tuh asal terbit aja ya. Kalau saya baca tuh ejaannya ancur-ancuran, tidak paham awalan dan kata lokasi tempat misalnya ya. Jadi memang saya tidak menyebut darurat, tapi memang mengalami penurunan yang signifikan dengan munculnya era streaming digital ini. Gitu. Apakah saya khawatir? Nah, itu tuh. Gimana? Enggak, saya besok mati enggak akan ngalamin kali ya. Jadi barangkali ada orangnya pada masanya. Jadi era sekarang ya era begitulah. Barangkali harus diubah nanti semacam standarisasinya untuk jadi sastrawan itu mungkin harus di media digital nanti. Iya, betul. Kan kalau generasi Abayasi udah meninggal, generasi yang sekarang siapa ya? Maman Mahayana, Agus Sarjono, Ibnu Wahyudi, kritikus siapa lagi ya? Nah, mereka harus adaptif. Kayak saya ini kan harus adaptif. Harus adaptif ke literasi digital. Capek kan baca literasi digital itu. Iya, betul. Ada lagi nih Bung, kopi ini. Ya. Apa? Katanya Bung Gol Agung ngikutin perkembangan musikalisasi puisi juga nggak sih? Opini. Oh iya. Ini dari Bung Gol Agung sendiri gimana nih? Iya. Belum tahu ya. Iya. Saya melamar istri saya tuh. Gimana deh, seru nih cerita deh gimana? Kisah cinta. Saya itu kan saya bilang sama bapak sama emak ya, kamu kapan nikah? Adik saya udah nikah semua. Tadi nama saya mau nikah, tadi nama Sigana udah. Tadi nama saya hampir saya mengelana di Eropa gitu ya. Ada yang mau menampung. Udah tercerabut dari akar lah, udah jadi kaum hipis waktu itu saya.
Wih, keren banget kaum hipis. Ya, jadi waktu itu, nah itu yang bukunya yang tadi kamu pegang tuh. Oh, yang ini. Nah itu oleh-olehnya. Oh. Jadi saya waktu itu umur berapa itu ya? Umur 27 kalau nggak salah, 27. Saya udah ditawarin untuk waktu itu saya ada di India. Ditawari, ya saya cinta lokasi lah ya, cinta lokasi. Kalau apa majikan tuh. Gitulah ya, ditawari kok saya di Jerman gitu ya. Tapi tiba-tiba karakter kampung saya muncul, bahwa saya tuh lahir di kampung, punya keluarga yang harmonis gitu ya. Tiba-tiba saya pergilah ke satu wartel gitu ya di India, di New Delhi, nelpon ke rumah, "Ma sakit," waduh, balik saya langsung pulang. Nah, ditanya, "Kamu nikah kapan?" Saya belum katanya. Umur 33 tahun, saya janji nikah. Solo. Ditelepon, saya sebelum berangkat ke Solo, saya nelpon dulu di kantor. Nyanyi lagu, "Aku ingin mencintaimu dengan sederhana." Gitu ya. Eta lagu. Saya mah, aduh ya Allah, bersyukur tak ka Sapardi jeung Reda sama Ari Bulu. Ari Reda. Iya. Saya bersahabat tuh, dan ternyata itu suami Reda tuh sahabat saya di Kompas Gramedia. Nah, sejak itu saya menyukai itu musikalisasi puisi. Nah, itu Kang Mukti mengaliwahanakan dua puisi saya. Judulnya Air Mata Kopi sama Braga. Oh iya, Air Mata Kopi. Judulnya kumpulan Kita puisi Pura-Pura. Yang kumpulan puisi itu. Kita pura-pura bermimpi kehidupan. Wah, halus lah, mukti-mukti lah. Cenah mah mukti-mukti ge teu lulus jika urang sarua nasibna. Jadi eta serendipity deui eta, kebetulan deui. Nah, jadi musikalisasi puisi di Rumah Dunia, saya punya Sanggar Rumah Dunia, itu ada satu kelasnya. Dan kita memproduksi terus kalau ada puisi yang baik. Oke. Bung, kan Jo itu dicetak ulang ya? Siroy? Iya, Balada Siroy yang banyak serial Jo. kali. Nah, yang itu kan yang di sampul yang baru itu kan ada tambahan detail gitu ya, Bung? Iya. Ya. Jadi buku yang ini, ya, ketika mau difilmkan, saya mencoba membantu menuliskan yang dulu nggak boleh dituliskan. Kayak Petrus. Jadi karakternya ada satu karakter, tokohnya Andi, ayahnya ditembak Petrus. Saya coba detailkan. Jadi saya coba membuat agak filmis supaya produser atau penulis skenario agak terbantu. Nah, ini nyetak lagi kan? Ini cetak ulang nih, cetakan kedua ini. Nah, nanti kalau filmnya beredar, nanti ada cetakan ketiga pakai cover poster, poster film. Kayaknya tuh biasanya trennya bakal cetak ulang lagi karena penggemar Febri itu followernya 7 juta, boy. Iya, Febri 7 juta itu, yang beli 1% aja udah lumayan. Iya bener. Kan film juga katanya bakalan ada lanjutannya tuh, yang Avanturir sama Blue Ransel. Ya. Itu berarti bukunya yang itu bakalan dicetak ulang lagi dong. Sekarang saya lagi bikin, saya lagi bikin yang keduanya, mencoba detail-detailnya ya. Karena nih dari segi produksi juga. Nih saya kasih contoh ya. Ya. Nah, dulu si Roy ini segede gini. Tipis itu ya. Tipis. Nah, itu dari ongkos produksi tidak relevan, tidak signifikan. Harga kertas mahal, ongkos karyawannya. Nah, jadi udah nggak musim tuh mesin cetak seperti itu. Maka dengan jam yang sama, misalnya 1 jam produksi, kalau cuma segede gitu rugi. Nah, makanya sekarang coba lihat deh, buku-buku tuh sekarang ukurannya seperti buku tulis. Iya. Dan tebal-tebal karena memang, nah itu kita nggak pernah terpikirkan tuh soal produksi kan, makanya bikin buku yang bagus. Nah, saya kadang-kadang satu kan dari tahun 90 sering membuat pelatihan. Jadi rata-rata orang menganggap menulis itu pekerjaan melamun. Padahal menulis itu adalah melakukan kerja-kerja intelektual. Menulis itu
Bukan pergi ke toilet, merokok, ngelepus, nunggu ilham datang, bukan. Menulis itu adalah pekerjaan keren. Risetnya ke tempat-tempat yang indah, ke kota lain, berpindah kota, nomaden dan sebagainya. Memakai ilmu. Saya dulu, ini saya kasih tahu ya, tahun 88 saya tangannya satu dari kampung. Dari mana nih katanya? Dari Banten. Waduh, Banten mah santet gitu kan. Jadi bayangin, saya bukan siapa-siapa. Apa ya, saya tuh ya marginal lah, rakyat biasa. Tapi saya membaca buku, kalau mau menjual sesuatu, saya tiru tuh SPG tuh. Sales promotion girl tuh, kalau jualan rokok itu maksa kan. Nah saya bilang, Mas Wendo waktu itu, Mas Wendo punya majalah identitasnya laki-laki. Ini serial saya laki-laki. Kalau musik rock, saya minta waktu seminggu, kalau enggak mau saya kasih ke majalah lain. Yakin. Saya udah ngomong, amun teu diterima disantet siapa aing. Tapi kalau nggak mau saya kasih. Dibaca sama Mas Wendo. Dibaca, seminggu kemudian dikasih tahu, dipanggil. Ini bagus novel ini, Balada Siroy, tapi nama pengarangnya Harry Hendrayana Harit. Jadi saya cuma disuruh nyari nama pena. Berarti harus nulis buku yang bagus ya, Bung? Iya, harus pakai ilmu. Kalau kamu menulis novel memakai ilmu, maka pembaca akan meninggikan derajat novel kita. Si Roy itu 6 tahun ini risetnya. 6 tahun, menuliskannya 6 tahun. Jadi saya mempercayai ilmu pengetahuan itu benar. Nah, itu yang saya ajarkan di sekolah Golagong, promosi. Di sekolahgolagong.com. Kalau ada yang mau belajar nulis novel bestseller, gabung di sekolahgolagong.com. Gratis nggak? Promosi, comfort marketing cina itu. Terus cara nulis yang bagus gimana? Dan menjaga semangatnya? Nah ya, saya sampai hari ini alhamdulillah sudah menulis 125 buku. Wih, dalam kurun kepenulisan saya itu berarti 33 tahun. Jadi kalau di matematikan 33 tahun itu berarti 125 buku dibagi 33 tahun, setahun 4 berarti ya. Tahun 4. Kenapa bisa setahun 4? Nah, jadi ketika saya menulis ada 3 fase. Pertama harus riset lapangan, riset pustaka. Kenapa saya ke Cikapundung? Kenapa saya masuk ke Naripan, nongkrong malam minggu jeung Bragastun? Ya, zaman itu ada Bragastun, sekarang udah nggak ada. Ke Cikapundung gitu ya, pengen tahu gimana sih orang beli gele, beli ganja gitu ya. Ini di sensor kan nih? Nggak apa-apa lah ya, ini mah salah ya. Nggak apa-apa. Bagaimana coba ke jalan Cikapundung itu, melihat kalau ketahuan ketangkep polisi, padahal saya riset. Nah, itu riset lapangan, tapi saya nggak mau 2 kali. Sekarang mah berapa tahun itu, polisi nggak akan percaya, Pak saya riset Pak. Pas saya riset Pak. Bandar. Nah jadi kemudian setelah riset pustaka, riset lapangan, barulah membaca tadi ya, bahasanya gini, kontemplasi. Iya, kontemplasi. Nah, lalu saya bilang ke ibu saya mau nulis novel. Kalau ada teman bilang nggak ada, jangan ganggu. Gitu, udah saya minta tolong ke emak, ke saudara-saudara, makan siang dianterin ke kamar, setel musik, referensi di buku tuh, Qurannya, hadisnya, buku psikologi dan sebagainya. Berantakan kamar saya. Itu waktu nulis Siroy. Dan tahu saya nulis Siroy 6 tahun juga. Mantap. Nah, waktu itu saya belum percaya bahwa riset itu bakal menghasilkan sesuatu yang baik. Iya. Nah, jadi ketika saya menulis, apa yang saya gunakan tadi dengan segala keterbatasan dari buku-buku saya baca, oh ternyata ada unsur intrinsik. Tahu ya unsur intrinsik kan? Tahu. Di bahasa Indonesia diajarin itu. Bagaimana tokoh, setting lokasi dan sebagainya. Lalu bagaimana ada istilahnya kalau sekarang itu dikenalnya plot point, misalnya open ending, yang sekarang disebutnya twist. Nah, sebagainya itu saya pelajari dari novel-novel. Oh, ternyata diselesaikan di sini, orang menggantung jadi penasaran. Iya, lalu isinya. Lalu nah setelah itu selesai,
saya kasihkan ke ibu saya, ke kakak saya, kata ibu saya, ini nggak pantas nih seorang ibu ngomong ke anaknya nih kayak gini. Orang anaknya lagi putus cinta, diomongin begini, jangan. Harus gimana mak? Tulis sama saya tuh, direvisi. Kadang-kadang satu episode itu bisa 6 kali revisi, ada yang 18 kali, bayangin. Dan masih pakai mesin tik. Masih manual ya. Nggak frustasi. Nah, tapi saya kemudian suatu hari saya di Gramedia ngelihat kakaknya Arswendo, dia lagi ngetik, lalu digunting, itu buat apa mas? Ini harus direvisi, beragam gitu. Jadi dia tuh menggunting, dia lem, ditempelin tuh kayak yang revisiannya, jadi kayak copy paste. Oh ternyata lebih, kalau pakai tip X susah. Akhirnya saya gitu, kalau ada revisi ngetik di tempat lain, digunting, tempelin. Sekarang mah copy paste, dipindah-pindahin gitu. Jadi pakai ilmu. Nah terus yang ketiga swasunting. Nah itu yang sering orang ada adagium. Setiap karya yang sukses, jadi setiap karya yang sukses harus melewati proses revisi berkali-kali, bukan satu kali. Nah jadi panduan menulis saya seperti itu, sehingga kalau mau saya pengen nulis, nggak punya ide, saya cari dengan metode jurnalistik. Jadi saya mengolah ide yang 5W1H itu. Jadi saya terjun ke pasar, ke rumah sakit, ke mana-mana dengan 5W1H. Akhirnya alhamdulillah memakai ilmu nggak pernah kekeringan ide. Tapi yang paling sulit sekarang waktu. Itu. Jadi ide banyak nih numpuk. Baru bab 1 udah bikin outline. Nah kemudian bikin outline. Nah kesulitan waktunya tuh untuk mengisi. Saya mau ngetik, kudu wawancara ya ngaso depan. Ya, kayak kita tahu udah jam berapa, udah ada lagi yang lain kayak gitu. Malam-malam mau ngetik si mama nggak ganggu, Pak. Nah, Bung, kalau tadi kan kopinya komentar pribadi, kalau sekarang ada sedap nih. Biasa, sedap apa tuh? Anak sastra. Sedikit dari narasumber mantap. ada sedapnya dulu nih. Sedikit apa dari sedapnya? Narasumber mantap. Apa, Rumi, sedapnya? 5 buku terbaik menurut Gal Agong. Nah, itu. Nah. Kalau di buku luar negeri, saya itu menyukai buku-buku misalnya Ben-Hur, Spartacus, Lelaki Tua dan Laut, Tom Sawyer tentu ya, Tom Sawyer. Ya. Anna Karenina, kayak Zhivago, Dr. Zhivago. Waktu itu di Balai Pustaka banyak. Nah, yang Indonesia, saya itu menyenangi pertama kali kalau cerpen itu Anafis, Robohnya Surokam itu. Menarik ya. Nah, kemudian novel-novelnya juga cerpen-cerpennya gaya Iwan Simatupang saya suka. Nah, kemudian setelah Iwan Simatupang, kemudian Ahmad Tohari ya. Yang realis magisnya tuh Ahmad Tohari saya menarik tuh. Novelnya juga menarik, yang Ronggeng Buku Paruk. Nah, satu lagi tuh selain Ahmad Tohari, Pramudi Anantatur. Tuh menarik juga Pramudi Anantatur. Nah, di era sekarang nih, saya coba baca-baca gitu ya. Mungkin karena faktor usia kali kalau sekarang. Jadi baca halaman pertama, waduh diksinya nggak menarik misalnya ya. Karena saya penulis juga, akhirnya ya saya baca coba endingnya apa, gimana endingnya. Oh udah. Ketebak gitu. Jadi tapi saya melihat perkembangan sastra sekarang sebetulnya menggairahkan karena sudah ada literasi digital itu ya. Orang menulis di Wattpad, di Storyal. Saya juga ada novel terbaru saya di storyal.co, judulnya Lelaki di Tanah Perawan. Dengan setting waktu sekarang COVID. Nah, jadi saya kalau menurut Bung sendiri nih sastra hari ini, sastra Indonesia khususnya hari ini tuh kayak gimana sih, Bung? Kayak gimana? Kan kalau tadi sudah saya semangatnya gitu, semangat sastra Indonesia. Semangatnya bersemangat ya, sastra itu kan mencakup semuanya ya, ada sastra anak, sastra remaja, sastra koran dan sebagainya. Jadi sama seperti di era saya dulu, ada kelompok yang memang hobi membacanya benar-benar membaca dalam arti membaca deep reading gitu ya. Jadi benar-benar mereka membaca
ada yang membaca selintasan gitu. Jadi tetap terbagi itu. Terbagi bahwa tapi mungkin sekitar 30 tahun lagi barangkali yang pembaca konvensional akan sedikit, karena generasinya kan mungkin generasi saya pasti tidak akan lewat dari 70 tahun 8 tahun udah meninggal. Kan rata-rata yang menekuni sastra serius itu, kalau saya kan dikombinasikan kompromi gitu, bersiasat, sekali-sekali sastra koran, sekali-sekali menulis puisi seperti Air Mata Kopi misalnya. Tapi hidup harus terus berlangsung. Nah, saya menemukan beberapa teman saya yang tadi penulis yang karena sistem negara ini belum mensupport penulis itu gila sebetulnya. Harusnya dia mendapatkan reward yang lumayan ya. Harusnya buku-buku itu dibeli oleh pemerintah gitu. Setelah dilempar di pasar, kemudian stoknya mulai berapa tahun habis, harusnya dibeli sama pemerintah, disebarin di perpustakaan. Nah, banyak yang mati karena faktor ekonomi, karena Iya, betul. Penyakit. Nah, kan kebanyakannya sarapannya kopi sama rokok. Identiknya dengan itu ya. Kan, lambungnya kena ya. Ampasnya itu kan menjadi batu. Lalu apalagi ya kalau kopi saset yang 1000-an. Kayak gitu. Jadi saya menyebutnya sastra sekarang itu menggairahkan, tapi mengalami penurunan kualitas. Oh iya. Gak kerasa ya Bung, udah 1 jam kita ngobrol. 1 jam ya? Iya udah 1 jam. Okay. Ih keren banget cerita-cerita ya. Terima kasih banyak. Seru. Seru banget kita mendapatkan mendapatkan ilmu yang baru gitu dari Bung yang sudah menulis sejak 30 tahun yang lalu lah istilahnya. Udah lama ilmu banget. baru mah Kak Wahya we mentah. Nah, Kak Hamid ilmu baru. Untuk ngobrolnya mungkin sampai situ dulu Bung sih. Oke. Nah, sekarang kita pengen foto bareng nih sebagai idola juga nih. Ada teman-teman juga nih di belakang. Ayo. Gimana? Gini. Apa? Bebas aja, bebas. Ayo, Jadi ini teman-teman. teh angkatan berapa sih? Tahun 2000 berapa? Campur Bung. Ini campur ya? Ini yang paling tua nih. Oh, mana nu can lulus? Iya. Anjir. Semester banyak gitu ya? Saya nulis Bung. Oh ya, teman-teman juga boleh on cam yang di Zoom. Bung, terima kasih banyak, Bung. Oh ya. Kalau ada yang mau nanya-nanya terlebih dahulu nih. Kalau mau ini mah follow me di Instagram, I follow you back. Dah gitu. Instagram saya @golagong. Iya. Siap. Kalau ada yang mau nanya-nanya nanti langsung di DM aja ya. Ya, sip. Terima kasih Bung atas waktunya. Iya, terima kasih banyak, Bung. Terima kasih banyak. Saya cabut ya. Iya, semoga kita bisa segera Terima kasih, Bung. Terima kasih juga sudah mengundang saya. Terima kasih. Sampai jumpa Wilujeng Ya, Sonten. semoga sehat selalu ya Bung. Mohon. Semoga selalu lancar. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali sih Bung Golagong. Keren banget parah. Terima kasih untuk Bung Golagong tadi sudah membagikan pengalamannya, terus karya-karyanya dan segenap apanya lah, pokoknya banyak banget yang tadi dia ceritakan kepada kami dan kepada kalian semua. Terus dan ini adalah ngaso terakhir di termin ini ya. Jadi sampai jumpa kembali nanti di termin kedua bersama saya. Gak tahu Ketang apakah bersama saya atau tidak sebagai host. Dan tadi terima kasih juga kepada Harumi yang sudah menemani saya hari ini, juga segenap kru yang bertugas. Sini. Bung Jabal sini atuh. Juga ada Faj, ada Puran, ada Azai, ada Dayu, ada Alfa, ada semuanya pokoknya yang di atas juga tadi Zuher, Kia. Terima kasih banyak atas bantuannya terhadap ngaso ini. Sampai jumpa di termin 2 di ngaso. Dadah semuanya, sampai jumpa. Mantap, ideologi keren.